Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, dalam masa biasa yang ke-28. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, dengan roh-Mu Engkau menggerakkan Santa Teresia dari Yesus untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti. Kami mohon semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterimanya dari-Mu dan dikobarkan oleh kerinduan dan kekudusan yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kalian bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tiada seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Takut kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengajaran Yesus biasanya dibagi dalam beberapa level. Pertama, kepada kerumunan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Level kedua adalah kepada para murid yang biasanya dikenal dengan istilah 70 murid. Dan level yang ketiga atau level yang paling dekat, Yesus ingin mengajar khusus untuk 12 rasul.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang baru saja kita dengar hari ini dimulai dengan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan Yesus. Tetapi Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya soal kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Yesus sangat membenci yang namanya munafik itu. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga akan diberitakan dari atas atap rumah. Artinya, entah lambat atau cepat, yang namanya kemunafikan itu akan ketahuan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita punya kebiasaan bersembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu, percayalah bahwa suatu ketika rahasia itu akan terbongkar. Yesus menegaskan, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan. Kita mungkin lebih takut pada penilaian orang, tetapi kita lupa bahwa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan, pasti hidup kita juga akan sepenuhnya baik. Kita akan hidup jujur, kita akan hidup benar tanpa kita menjadi orang yang mencari-cari ketenaran, mencari-cari penilaian baik dari sesama di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, takut kepada Tuhan adalah pangkal kebijaksanaan. Tetapi takut kepada Tuhan bukan karena kita takut mendapat hukuman dari Tuhan, atau karena kita takut akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi kita takut kepada Tuhan karena didasarkan pada rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Dan karena kita cinta kepada Tuhan, maka kita pada akhirnya tidak akan melakukan kejahatan, karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah sungguh mencintai kita terlebih dahulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, hingga pada akhirnya kita semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.